Apa itu wakaf zuri? Wakaf zuri adalah wakaf yang manfaatnya diperuntukkan khusus untuk keluarga, keturunan, atau orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh pewakaf, bukan untuk masyarakat umum. Dalam istilah fikih, wakaf jenis ini disebut juga wakaf afli, wakaf zuri, atau wakaf zuriyah. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kesejahteraan keturunan sambil tetap mendapatkan pahala jariah. Dasar pemikiran wakaf zuri. Dalam fikih, wakaf zuri sah dan dibolehkan karena 1. Wakaf adalah bentuk sedekah jariah dan manfaatnya boleh diarahkan kepada pihak tertentu. 2. Tidak ada larangan bahwa wakaf harus diperuntukkan untuk publik. Yang penting, hartanya ditahan kepemilikannya. Manfaatnya mengalir sesuai syarat pewakaf. Mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali membolehkan wakaf zuri. Cara kerja wakaf zuri. 1. Harta diwakafkan, yaitu tanah, bangunan, aset produktif. 2. Pemilik aset menjadi milik Allah. Tidak boleh diperjualbelikan. Manfaat hasilnya, misalnya sewa rumah, hasil kebun, profit usaha, diberikan kepada anak, cucu, keluarga yang ditunjuk. 4. Setelah keturunan tidak ada lagi atau sudah ditentukan batasnya, misalnya 3 generasi, maka manfaatnya dialihkan ke fakir miskin, untuk pendidikan, untuk masjid, atau amal umum. Ini sesuai dengan syarat pewakaf. Contoh penerapan wakaf zuri. Misalkan seseorang mewakafkan sebidang ruko untuk disewakan. Hasil sewa bulanannya diberikan kepada keluarganya. Skenario selanjutnya, generasi pertama atau anak-anak menerima hasilnya. Setelah mereka wafat, generasi kedua atau cucu-cucu menerimanya. Setelah itu manfaatnya otomatis menjadi wakaf umum. Keuntungan wakaf zuri. 1. Menjamin kesejahteraan keturunan. Anak cucu memiliki sumber penghasilan yang stabil. 2. Pahala jariah mengalir terus. Selama asetnya bermanfaat, pahala mengalir walaupun pewakaf sudah meninggal. 3. Melindungi harta agar tidak dijual. Karena status wakaf, harta tidak bisa dipindah tangankan. 4. Mengurangi konflik warisan. Aset wakaf tidak termasuk harta warisan. Kekurangan atau tantangan. Kekurangan atau tantangan dari wakaf zuri. 1. Menyulitkan secara administratif, karena harus dicatat sebagai wakaf bukan harta keluarga biasa. 2. Jika tidak dikelola baik, manfaat berkurang. Wakaf harus produktif, bukan hanya aset diam. 3. Berpotensi menimbulkan konflik internal jika keturunan tidak memahami aturan wakaf. 4. Harus memiliki nazir yang amanah. Pengelola wajib profesional agar aset berkembang. Contoh aset yang cocok untuk wakaf zuri. Tanah pertanian, rumah sewa, ruko, unit kos-kosan, saham atau aset bisnis, kebun produktif. Prosedur resmi wakaf zuri di Indonesia. Secara umum melalui 1. Menentukan aset yang ingin diwakafkan. 2. Menentukan nazir atau pengelola. 3. Menentukan siapa yang menerima manfaat. 4. Mencatat ke pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW, biasanya di KUA, atau langsung ke BWI. Mencatatkan wakaf membuatnya legal, kuat, dan aman dari sengketa. Perbedaan wakaf zuri versus wakaf umum. Wakaf zuri manfaat untuk keluarga atau keturunan. Wakaf umum manfaat untuk masyarakat umum. Wakaf produktif pengembangan ekonomi.
Wakaf juri bisa berubah menjadi wakaf umum bila sudah tidak ada keturunan yang berhak. Dalil dan landasan syariah. Walaupun Al-Quran tidak menyebut wakaf secara eksplisit, dasar umumnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 267, yaitu perintah infak di jalan Allah. Hadis Nabi, apabila manusia mati, terputus amalnya kecuali 3, yaitu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Wakaf termasuk sedekah jariah. Ulama fikih menjelaskan bahwa sedekah jariah boleh diarahkan kepada pihak tertentu seperti keluarga. Ringkasan singkat ini agar mudah dipahami. Wakaf juri adalah wakaf untuk keluarga. Asetnya tetap atau tidak bisa dijual, hasil manfaatnya untuk keturunan. Jika keturunan habis, berubah menjadi wakaf umum. Diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Direkomendasikan dicatat ke PPAIW dan BWI. Sekian ulasan singkatnya. Terima kasih.